Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka untuk seminar proceeding di kelompok 335 kelompok Pangandaran. Kita akan sesuai dengan list di kelompok Pangandaran itu ada beberapa artikel yang akan dipresentasikan. Pertama adalah terkait legal drafting, kemudian yang kedua tentang ekonomi, ketiga adalah bimbingan belajar. Itu yang masuk ke saya. Kalau belum ada yang masuk, nanti di grupnya mohon untuk mencantumkan lagi judul sama presenternya atau maaf sama penulisnya. Yang implementasi program bimbingan belajar terhadap produktivitas Karang Taruna dalam mengajar siswa di Dusun Pamagangan. Nah, ini ada 4 orang, Anissa, Dini, Nanda, dan Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yadi SMAG selaku DPL KKN DR Sisdamas UIN Senen Gunung Jati Bandung kelompok 335, 74, dan 78 yang kami hormati seluruh teman-teman KKN UIN Senen Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Nisa Safira Muntaha. Saya akan mempresentasikan artikel mengenai implementasi program bimbingan belajar terhadap produktivitas Karang Taruna dalam mengajar anak-anak di Dusun Pamagangan. Di speakernya. Udah. Slide-nya sudah berpindah belum, Pak? Mau ngecek. Udah. Baik, nah teman-teman bisa lihat di data PowerPoint yang sudah ditampilkan, ada berpuluh-puluh juta siswa yang terdampak COVID-19 sehingga mengharuskan untuk belajar dari rumah. Dari banyaknya jumlah tersebut, sangat tidak mungkin jika dibiarkan begitu saja, karena pendidikan harus tetap dijalankan. Nah, dari permasalahan-permasalahan yaitu dampak dari COVID-19, maka ada permasalahan yang dihadapi tepatnya di Dusun Pamagangan, Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, yaitu yang pertama, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, seringkali anak merasa jenuh nih, sehingga motivasi belajar anak menurun. Kemudian menurunnya kemampuan anak dalam memahami materi pembelajaran. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan suatu program bimbingan belajar terhadap Karang Taruna di Dusun Pamagangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Karang Taruna dalam mengajar siswa di Dusun Pamagangan. Karena dengan adanya peran Karang Taruna dalam program bimbingan belajar ini dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Adapun pengertian bimbingan belajar yaitu suatu proses nih untuk bantuan terhadap individu dalam mengatasi permasalahan yang dialami dalam proses belajar, sehingga akan mencapai suatu perubahan terhadap hasil belajar yang menjadi optimal. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada 5 fungsi bimbingan belajar, yaitu fungsi pencegahan, penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini yaitu di mana sih siswa senangnya belajar di mana? Nah, nanti kita akan salurkan seperti itu. Kemudian di penyesuaian, perbaikan, dan juga fungsi pemeliharaan. Kemudian ada pun Karang Taruna. Itu apa sih Karang Taruna? Karang Taruna adalah suatu kelompok organisasi sosial dalam lingkup masyarakat atau kepemudaan di satu daerah yang berfungsi sebagai pelayanan pendidikan dan pelatihan pada masyarakat. Maka dari itu, dengan melihat situasi di masa pandemi yang menimbulkan permasalahan dalam proses pembelajaran siswa, maka Karang Taruna berperan penting dalam membantu menyelesaikan suatu problematika pendidikan yang dialami oleh generasi bangsa. Adapun metodologi pengabdian yang kami lakukan, terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap refleksi sosial, di mana tahap ini yaitu adanya sosialisasi. Jadi pada tahap ini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, yaitu kepada kepala desa, kepada kepala RW, RT, tokoh masyarakat, dan juga Karang Taruna.
Selain itu juga kami melakukan sosialisasi kepada pihak keluarga siswa dan juga Karang Taruna untuk pendidikan di Dusun Pamagangan. Kemudian kita juga melakukan pendekatan sekaligus observasi nih kepada anak-anak di Dusun Pamagangan. Istilahnya PDKT untuk tahap refleksi ini. Lanjut kita masuk ke tahap community organizing dan social mapping. Nah, pada tahap ini yaitu tahap menentukan sasaran terhadap masyarakat. Karena masyarakat ini sebagai motor penggerak pemberdayaan pada masyarakat. Jadi, siapa ya yang bisa kita sasarkan seperti itu? Nah, kita mengambil dua, yaitu pada anak-anak dan juga pada Karang Taruna. Setelah itu kita lanjut ke tahap participative planning. Nah, tahap ini dilakukan yaitu suatu identifikasi masalah. Ketika masalahnya sudah ditemukan, maka kita mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, karena sasarannya itu anak-anak, maka masalah yang diidentifikasi yaitu mengenai pendidikan. Tahap ini yaitu melakukan komunikasi kepada motor penggerak yang tadi adalah Karang Taruna. Berkomunikasi dengan Karang Taruna untuk kesepakatan pelaksanaan perencanaan program yang akan dilaksanakan. Setelah tahap participative planning dilaksanakan, kita langsung masuk ke pelaksanaan action atau pelaksanaan program. Nah, pada tahap ini yaitu pelaksanaan yang sudah tadi direncanakan. Jadi, kita berkolaborasi juga dengan Karang Taruna untuk program bimbingan belajar terhadap anak-anak di Dusun Pamagangan. Nah, tahap terakhir yaitu evaluasi. Adanya pengevaluasian hasil dari program bimbingan belajar yang sudah dilakukan. Kita melaksanakan wawancara dengan pihak Karang Taruna mengenai tindak lanjut program bimbingan belajar ini. Kemudian dilakukan juga controlling mengenai pelaksanaan bimbingan belajar. Apakah dapat dilaksanakan secara berkesinambungan atau tidak oleh Karang Taruna Dusun Pamagangan. Kita lanjut ke pelaksanaan kegiatan. Nah, pada 5 tahap yang tadi kita akan rincikan. Yang pertama, tahap refleksi sosial atau PDKT yang tadi sudah dijelaskan. Ini dilaksanakan di minggu pertama, bertempatnya di Desa Karangbenda, masjid, rumah, serta posko KKN. Itu dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 20 hingga 21.30. Lanjut ke tahap kedua yaitu community organizing dan social mapping. Ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 20 hingga 22 di posko KKN. Lanjut ke tahap participative planning. Nah, ini dilaksanakan suatu diskusi dihadiri oleh peserta KKN yang lain bertepatan di posko KKN pada tanggal 6 Agustus pukul 20 hingga 22. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar. Ini dilaksanakan sebanyak 8 kali, yaitu tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, dan 29 Agustus 2021. Yang terakhir, tahap evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, teman-teman, sebagaimana dari analisis masalah yang ada berdasarkan hasil wawancara dari Karang Taruna dan salah satu pihak keluarga anak. Nah, menyatakan bahwa, aduh Neng, si anak mah belajar di rumah teh tuh semangat, terus sore amun bae Neng ngerjakan tugasnya oge, seperti gitu kata salah satu ibu dari keluarga siswa gitu. Maka dari itu kami dapat katakan bahwa anak ini mengalami suatu permasalahan dalam proses pembelajarannya, yaitu menurunnya motivasi belajar anak karena faktor pembelajaran di masa pandemi. Jadi anak itu merasa jenuh karena tidak bertemu dengan temannya, ataupun ada tekanan-tekanan dari orang tua, mungkin ya orang tuanya sudah harus mencuci piring dan lain sebagainya, udah mah harus mengerjakan sekolah anak gitu, dan anak merasa depresi dan lain sebagainya. Maka dari itu motivasi belajar anak ini menjadi turun. Nah, permasalahan yang dialami oleh anak ini seringkali ia malas dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada juga beberapa materi pembelajaran yang kurang dimengerti oleh anak. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang ada, ini dilakukan penyelesaian. Penyelesaian tersebut melalui program bimbingan belajar. Program bimbingan belajar ini dijadikan suatu solusi mengatasi permasalahan pembelajaran pada anak. Karena setelah dianalisis, ternyata anak-anak ini lebih senang belajar bersama teman-temannya. Sehingga kejenuhan dalam proses belajar berkurang karena merasa senang bertemu dengan sebayanya. Sehingga motivasi belajar ini dapat ditingkatkan seperti itu.
Nah, pada pelaksanaan program bimbingan belajar, yaitu membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas sekolah, juga membantu anak-anak dalam memberikan penjelasan materi pelajaran yang telah dimengerti. Selain itu juga kegiatan yang dilaksanakan adalah bermain, bercerita, dan juga menggambar. Nah, menggambar ini merupakan salah satu kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak. Bahkan kalau misalnya ke sekolah SD, ketika tatap muka dilakukan sip-sipan, padahal di sekolah SD itu tidak ada kegiatan menggambar, tapi mereka membawa buku gambar dan juga pensil gambar. Teteh, ayo ayo menggambar, padahal tidak ada pelajaran untuk menggambar ya teh, seperti itu. Karena saking senangnya bersama teman-teman KKN. Program bimbingan belajar bekerja sama dengan Karang Taruna, dan dari pihak Karang Taruna menyetujui diadakannya program belajar tersebut. Setelah beberapa kali pelaksanaan program bimbingan belajar, nah mulai terlihat nih semangat bimbingan belajar bersama peserta KKN. Dan juga ketika pelaksanaan dalam mengerjakan tugasnya, anak ini selalu semangat untuk menyelesaikan tugas pada waktu itu. Jadi setelah pulang sekolah, langsung dikerjakan tugasnya. Setelah semua tahapan dilalui, penulis melihat bahwa program bimbingan belajar ini dapat dilanjutkan oleh Karang Taruna Dusun Pamagangan, walaupun KKN ini sudah berakhir. Teman-teman juga bisa lihat di slide selanjutnya, yaitu ada dokumentasi dari 5 tahap yang sudah tadi dijelaskan. Ada tahap refleksi sosial, community organizing, dan social mapping. Kemudian ada tahap participative planning. Ada juga nih pelaksanaan program bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan perpisahan bersama anak-anak dan Karang Taruna. Kesimpulannya, selama masa pandemi dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara online, anak-anak di Dusun Pamagangan merasa jenuh dan kurang semangat jika hanya belajar sendiri di rumah masing-masing. Namun, setelah dilaksanakannya bimbingan belajar bersama mahasiswa KKN dan berkolaborasi dengan Karang Taruna Dusun Pamagangan, semangat dan motivasi belajar anak-anak Dusun Pamagangan meningkat dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena anak-anak di Dusun Pamagangan belajar tentang banyak hal secara bersama-sama. Dan peneliti pun melakukan sistem pembelajaran dengan metode yang menyenangkan, salah satunya belajar sambil bermain. Selain itu, program ini juga dapat dilanjutkan oleh Karang Taruna Dusun Pamagangan, walaupun KKN di Desa Karangbenda sudah berakhir. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Anissa yang telah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa mengucapkan syukurnya. Baik, kembali lagi ke yang pertama, udah siap? Saya persilahkan kepada yang mewakilinya antara Neng Vita, Rizky, Santi, sama Jen dengan judul Rencana Pembuatan Produk Hukum Peraturan Desa Karangbenda tentang Maghrib Mengaji. Kepada yang mewakilinya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan presentasi ataupun laporan dari hasil KKN saya yang di Desa Karangbenda di Dusun Pamagangan, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, terkait rencana pembuatan produk hukum berupa peraturan desa tentang Maghrib Mengaji di Desa Karangbenda. Yang mana kan kalau berbicara tentang produk hukum, terutama di bidang pengajian, di bidang keagamaan, ini kan ada satu perda yang mengatur tentang pengajian Maghrib Mengaji. Kemudian kalau misalkan tidak ada turunan ke desa, kalau misalkan kurang spesifikasi di peraturan desa tentang Maghrib Mengaji, ini saya rasa sangat kurang gitu. Kemaksimalan untuk masyarakat mematuhi aturan tersebut. Nah, ketika berbicara tentang Desa Karangbenda, terusus di Dusun Pamagangan yang saya tempati kemarin di KKN, yang mana kan di sana itu ketika berbicara tentang futuristik Desa Karangbenda, ketika berbicara tentang keseharian, tentang budaya ataupun adat yang ada di masyarakat Desa Karangbenda, ini bisa dikatakan futuristiknya itu lebih kepada agamis. Nah, yang mana ketika berbicara tentang agamis ini maka
di sini itu terdapat berbagai aspek-aspek yang memang harus terpenuhi, yang kemudian hari ketika dibenturkan dengan berbagai permasalahan, terutama di masa pandemi ini, anak-anak sekolah ataupun usia-usia yang usia-usia pendidikan di Desa Karangbenda itu, semisal SD, SLTP dan SLTA itu kan di sini banyak terganggu keterfokusannya itu untuk di perihal pengajian, dikarenakan terkuras habis oleh adanya pandemi dan teralihkan ke gadget gitu. Nah, yang mana di sini muncul beberapa keresahan-keresahan dan untuk mewujudkan salah satu visi misi desa tersebut, kan Desa Karangbenda itu mempunyai visi, yaitu mewujudkan Desa Karangbenda yang maju dan mandiri dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berpendidikan dan berkepribadian. Nah, kan untuk mencapai puncak dari visi Desa Karangbenda tersebut ini tadi ada beberapa aspek. Kemudian aspek tersebut tidak akan bisa membantu untuk mewujudkan Desa Karangbenda yang unggul ataupun yang lebih bagus ketika memang aspek-aspek tersebut itu kurang maksimal. Makanya ketika dari teman-teman KKN mengusulkan tentang adanya peraturan tentang maghrib mengaji, ini kan merembet kepada sumber daya manusia yang unggul. Karena ini dasar dari bermasyarakat ataupun terjun di ranah masyarakat yang sebenarnya itu kan ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul, diantaranya itu mempunyai dasar di bidang keagamaannya. Nah, untuk selanjutnya itu metodologi pengabdian dan pelaksanaan kegiatan itu kan pertama dari biasalah refleksi sosial ataupun social reflection itu saya dan teman-teman terjun ke masyarakat, ke seluruh elemen masyarakat, baik itu dari pemerintahan, dari tokoh agama, dari tokoh pemuda dan tokoh remajanya pun saya mencoba untuk turun untuk mencari apa-apa yang memang menjadi permasalahan ketika memang akan dibuat suatu peraturan desa tentang maghrib mengaji, apa-apa yang menjadi permasalahan dan apa-apa yang memang akan menjadi hambatan ke depannya ketika diberlakukan tentang perlunya itu maghrib mengaji. Yang kedua itu perencanaan partisipatif. Nah, perencanaan partisipatif ini kan semua elemen-elemen yang telah tadi pertama saya terjun untuk memaparkan betapa pentingnya itu pengajian dan keluh kesah dari masyarakat tentang menurunnya tingkat pengajian di Desa Karangbenda. Nah, untuk perencanaan partisipatif itu semua elemen masyarakat itu mendukung secara penuh untuk mendukung secara penuh untuk membuat satu peraturan desa yang merujuk kepada maghrib mengaji. Nah, kemudian yang ketiga itu, yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan nanti akan dipaparkan di slide selanjutnya tentang perencanaan pembuatan itu. Yang pertama itu legal drafting, bagaimana tata caranya membuat legal drafting, membuat satu peraturan, dan apa saja yang akan menghambat. Terus menghambat keberlangsungan ketika memang dari peraturan ini sudah terlaksana. Nah, yang selanjutnya itu pelaksanaan, kemudian ada evaluasi program. Nah, evaluasi program ini kemungkinan besar ini akan menjadi satu desa binaan dari kelompok yang terjun di bidang legal drafting ataupun di peraturan tersebut gitu. Ini untuk hasil dan pembahasan. Untuk yang menyetujui dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan desa itu bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa elemen yang menyetujui. Yang pertama itu Bapak Kasih Senjaya selaku Kepala Desa, kemudian Bapak Sardi Apandi dari Isman, biasa kerap dipanggil Sabo. Yang selanjutnya ada Ibu Wiwi dan dari elemen masyarakat ada Teh Desi. Dari melihat tabel di atas itu, maka dalam kegiatan pengabdian ini peneliti telah menyiapkan legal drafting guna menunjang terciptanya suatu produk hukum yang mengenai peraturan itu desa tentang maghrib mengaji. Jadi legal drafting ini
sudah tersusun kemudian diseminarkan dengan berbagai elemen, baik pemerintahan masyarakat, kemudaan, dan pihak sekolah formal dalam seminar tentang pentingnya sebuah aturan desa untuk memaksimalkan perihal pengajian dan menjadi satu tolak ukur untuk bagaimana kemudian ke depannya desa bisa lebih memantau futuristik wilayah yang memang agamis gitu. Di sini ada bisa dilihat alur pembuatan peraturan desa. Yang pertama dari perencanaan, penyusunan oleh kepala desa, pembahasan, penyusunan oleh BPD, penetapan, pengundangan dan penyebar luasan itu, ataupun ini berbicara tentang input dan output. Adapun keberhasilan dari kegiatan seminar yang telah dilakukan di aula desa bersama elemen-elemen masyarakat, yaitu adanya kesepakatan antara semua elemen untuk menyetujui menindaklanjuti perihal pembuatan peraturan desa tentang maghrib mengaji. Teknis pelaksanaan di lapangan antara pihak sekolah dengan DKM, DKL, dan atau pengajian yang ada di wilayah Desa Karangbenda. Selain itu, jadi di sini itu ada kolaborasi antara pemerintahan desa dan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Desa Karangbenda. Jadi ini menjadi satu tolak ukur lulus dan tidak lulusnya satu siswa dalam satu matkul. Misalkan ada muatan lokal di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Ada mata kuliah, ada mata pelajaran tentang muatan lokal, misalkan di akidah akhlak ataupun di Al-Quran hadisnya. Jadi untuk menunjang kelulusan, dinyatakan lulus dan tidak lulusnya satu siswa tersebut dengan mengisi absen pengajian-pengajian di DKM dan DKL-nya yang disebarkan oleh pihak sekolah ke tiap DKM dan DKL sebagaimana instruksi dari pihak pemerintahan desa. Nah, namun dari kegiatan seminar ini ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kemudian hari, yaitu menyiapkan keahlian sumber daya manusia yang paham akan penyusunan perundang-undangan serta menguasai hal-hal seperti menganalisa data terkait penyusunan perundangan desa, merumuskan kembali segala aspek yang nantinya akan dimuat dalam peraturan desa. Nah, di sini itu kata saya tadi, ini akan menjadi satu desa binaan, entah itu pelakunya yang membersamai dalam penyusunan peraturan desa tersebut itu, entah itu pelakunya mau dari teman-teman KKN atau dari mengundang dari yang lain. Kemungkinan besar teman-teman KKN di sini akan banyak dilibatkan. Teman-teman, meskipun KKN sudah beres, ini menjadi satu desa binaan, akan banyak dilibatkan. Itu hanya hanya menjadi penjembatan untuk mencari orang-orang yang memang ahli dalam penyusunan perundang-undangan ataupun bisa diterjunkan secara langsung. Mungkin itu dan ucapan terakhir, mungkin ucapan terima kasih Kepala LP2M yang telah memfasilitasi dalam kegiatan pengabdian KKN berbasis Sisdamas ini, juga kepada dosen pembimbing lapangan yang senantiasa terus membimbing dari awal pengabdian sampai penyusunan laporan KKN. Dan ini menjadi satu tolak ukur keberhasilan kami ketika nantinya akan terjun ke masyarakat, karena ini bukan praktek untuk terjun ke masyarakat secara langsung. Ini hanya masih semi kehidupan, bukan kehidupan yang sebenarnya ketika menghadapi masyarakat, dan banyak sekali dinamika problematika yang memang tidak sistematis dengan teori-teori gitu ketika dibenturkan dengan kehidupan yang nyata. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, berdasarkan tujuan dan uraian hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan legal drafting ini perlu tindak lanjut di kemudian hari. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Zen ya, Zen yang telah mempresentasikan artikelnya untuk artikel kelompoknya. Baik, kita lanjutkan pada kelompok yang terakhir, yaitu siapa tadi ya? Yaitu dampak tentang ekonomi ya, dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi UMKM Opak Ibu Itoh Desa Karangbenda. Yang akan penulisnya yaitu Rafiq Arifudin
kemudian Arif Rahman Hakim, Endah Nurbil Kistia, yang terakhir adalah Restia Motoharoh. Yang mewakilinya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yadi Mardiansyah, SSMAG, yang telah mempersilahkan saya untuk dapat memaparkan hasil penelitian kami di Desa Karangbenda, Dusun Pamagangan, terkhusus di Bojong Malang, tempat penelitian kami. Juga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk bisa membagikan atau memaparkan hasil apa yang telah kami laksanakan di Desa Karangbenda. Baik, untuk judul artikel yang kami bahas yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi UMKM Opak gitu. Kemudian dilanjut. Untuk latar belakang permasalahan yang kami coba lihat di permasalahan dari judul yang kami angkat, yaitu ada dalam permasalahan UMKM Opak Ibu itu terdapat beberapa hal yang kemudian menjadi kendala, yaitu terkhusus dalam segi pemasaran atau promosi produk yang kurang diperhatikan dan direncanakan dengan baik, sehingga kurang terekspos dalam hal pemasaran yang ke ranah yang lebih luas gitu. Seperti yang kita tahu bahwa UMKM merupakan salah satu tonggak kemajuan ekonomi suatu daerah, bahkan negara. Nah, maka tidak heran bahwa UMKM seringkali menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mendorong produktivitas dan kreativitas para pelaku usaha guna menghasilkan produk yang unggul dan berdaya saing. Kemudian peningkatan UMKM di Indonesia tiap tahunnya memiliki pengaruh yang cukup baik bagi perekonomian, oleh karena itu tidak heran kemudian pemerintah sempat menurunkan pajak hingga 0,5% untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, kemudian di samping perkembangan UMKM yang cukup besar tadi, tiap tahunnya nyatanya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang ada, seperti kebutuhan modal, kemudian strategi pemasaran, kemudian akses teknologi digital, dan permasalahan-permasalahan yang memang berada di lingkungan sektor UMKM. Timbulnya permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tidak adanya perhatian khusus dari pihak atau lembaga pemerintah yang terkait, kemudian minimnya bimbingan pelatihan kewirausahaan, kemudian tidak adanya akses terhadap permodalan yang kemudian dapat diakses dengan mudah oleh para UMKM, pelaku UMKM, khususnya UMKM yang memang masih skala kecil atau mikro. Nah, kemudian di masa pandemi ini beberapa UMKM yang sempat mengalami keterpurukan akibat menurunnya konsumsi masyarakat dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian hal tersebut sempat membuat sebagian besar pelaku UMKM yang kemudian gulung tikar atau dalam usahanya mengalami kebangkrutan akibat pemasukan yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan modal usahanya. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian para UMKM mulai dapat beradaptasi. Belum Pak, masih di pendahuluan. Beradaptasi mencari solusi dan kemudian metode dalam strategi permasaran guna mempertahankan keberlangsungan usahanya, yaitu dalam permasalahan ini UMKM Opak Ibu itu mengalami permasalahan dari segi pemasaran yang mana belum adanya akses pada pemasaran digital dan pemasaran lain yang memang sifatnya modern. Kemudian kita lanjut kepada metodologi pengabdian. Nah, dalam artikel ini penggunaan metodologi pengabdian mengacu pada panduan dari Sisdamas atau metode yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Metode Sisamas memiliki beberapa siklus, di antaranya yang pertama adalah siklus refleksi sosial. Ini melakukan serangkaian koordinasi dan sosialisasi di Desa Karangbenda. Kemudian ada mengadakan sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangbenda, mengadakan sosialisasi yang berbalut silaturahmi ke setiap kepala dusun dan Karangbenda, pada Karang Taruna dan lain sebagainya, yang mana ini bertujuan untuk mencari data, mencari informasi mengenai rekomendasi-rekomendasi yang kemudian dapat kita jadikan sebagai patokan untuk dijadikan sebagai objek kita di penulisan artikel ini. Kemudian yang kedua adalah pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Nah, pada siklus ini dapat teridentifikasi masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Adalah mengenai kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan protokol kesehatan, kemudian keberadaan opak rumahan yang ada di Karangbenda menjadi sektor utama masyarakat dalam bidang ekonomi, namun dalam pasaran produk mengalami kendala dikarenakan pemasaran produk masih menggunakan pemasaran tradisional, seperti hanya informasi dari individu ke individu lainnya. Jadi tidak ada proses pemasaran yang memang pasif dilakukan oleh UMKM tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah, berdasarkan pada hasil pemetaan sosial di atas, maka dapat disusun kemudian perencanaan program, yaitu keterlibatan kelompok KKN 335 dalam sosialisasi serta pelaksanaan vaksinasi yang diagendakan oleh pemerintah desa Karangbenda. Kemudian di samping itu kelompok 335 menginisiasi program yang terkait dengan pemasaran produk opak ibu itu menggunakan sarana media sosial atau digitalisasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Nah, pada siklus ini pelaksanaan program dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, khususnya mahasiswa KKNDR kelompok 335, kemudian ada masyarakat juga yang terlibat, maupun pihak dari UMKM Ibu Itoh dan keterlibatan dari aparatur pemerintahan desa. Kemudian selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa tahapan yang kemudian kami laksanakan. Yang pertama, tahap persiapan. Untuk tahap persiapan itu adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan sasaran dari objek yang kita analisis, kemudian persiapkan berbagai keperluan yang kita perlukan pada saat pelaksanaan, kemudian menentukan waktu dan tempat yang menjadi sasaran analisis kita. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini kita mengadakan kunjungan ke tempat yang menjadi sasaran, kemudian melakukan silaturahmi seperti perkenalan, kemudian menjelaskan tujuan kunjungan kegiatan tersebut, kemudian ikut serta mengikuti kegiatan di tempat kunjungan, seperti ikut serta dalam pembuatan proses opak di Ibu Ito, kemudian selanjutnya melakukan wawancara ringan kepada narasumber langsung, kepada Ibu Ito secara langsung. Kemudian mengadakan dokumentasi kegiatan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap observasi, yaitu menganalisis hasil wawancara, kemudian menentukan yang menjadi penghambat serta solusi yang ada yang akan diterapkan. Nah, adapun yang menjadi hambatan UMKM Opak Ibu Ito sejauh ini yaitu di bagian pemasarannya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana pemasaran yang selama ini Ibu Ito lakukan hanya mengandalkan informasi dari satu individu ke individu lainnya. Kemudian peserta KKN memberi solusi dalam bidang pemasaran. Kita memfokuskan dalam hal pemasaran opak Ibu Ito, yaitu melakukan pemasaran opak Ibu Ito melalui sosial media, yaitu menggunakan pamflet, kemudian video pendek terkait opak atau produk tersebut. Selain itu juga kami membuat pelang atau petunjuk arah ke tempat produksi opak Ibu Ito. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Pertama, sebelumnya kita akan melaksanakan hal yang memang lebih kepada administratif, karena memang bisa dibilang UMKM tersebut masih jauh ketika kita melihat administrasi kewirausahaan atau manajemen wirausahanya. Tapi ketika kita mengulik ke hal tersebut, ternyata tidak mendapat persetujuan. Kemudian
yang kemudian kami memutuskan untuk mencari solusi yang lebih cocok agar untuk diterapkan di UMKM tersebut. Kemudian kepada hasil dan pembahasan, untuk yang pertama ada identifikasi masalah pada UMKM Opak Ibu Ito. Nah, Opak Ibu Ito sebagai sebuah usaha rumahan dapat dikatakan cukup berkembang. Hal tersebut ditandai dengan kemampuannya dalam mempertahankan usaha rumahan miliknya hingga bisa bertahan sejauh ini. Bertanya usaha Opak Ibu Ito untuk sampai pada waktu yang lama tentu tidak terlepas kemudian dari yang namanya strategi yang dilakukan atau yang dimiliki UMKM tersebut, yang mana bisa bersaing dengan UMKM yang ada di dusun tersebut atau di desa tersebut. Kemudian strategi yang digunakan oleh Ibu Ito dalam mempertahankan usahanya dalam diilustrasikan berdasarkan pada kondisi Opak Ibu Ito, baik dari aspek kekuatan, aspek kelemahan, kemudian peluang maupun ancaman. Nah, untuk kekuatannya sendiri, yang pertama ada bahan bakunya itu dapat mudah didapat, kemudian dapat dikonsumsi setiap waktu, dan yang ketiga produk melalui proses pemanggangan sehingga memiliki daya tahan yang lama. Itu dari segi kekuatan. Kemudian dari segi kelemahan, weakness, yang pertama ada kemasan produk kurang menarik. Kemudian yang kedua, pemasaran produk masih menggunakan teknik tradisional. Artinya tidak seperti yang sekarang menjadi tren center di pemasaran, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran. Itu tidak dilakukan di UMKM tersebut. Kemudian peluang, yang pertama ada digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua sudah dikenal oleh masyarakat walaupun tidak secara luas. Kemudian ancaman, untuk ancaman ini ada banyaknya UMKM lain yang menjual produk yang sama. Artinya ada beberapa rumah industri juga, industri yang juga memproduksi opak gitu di lingkungan tersebut. Dan dalam menjawab masalah yang terjadi di lapangan, peserta KKN memberikan beberapa solusi dalam bidang pemasaran. Sangat penting bagi sebuah usaha, kecil atau besar, dengan adanya pemasaran, maka konsumen akan mendapatkan informasi gitu dari produk yang ditawarkan. Kemudian peserta KKN dalam hal ini melakukan penyelesaian masalah, yaitu melakukan pemasaran Opak Ibu Ito melalui media sosial seperti yang tadi dijelaskan, seperti di WhatsApp, kemudian di Instagram, kemudian di Facebook. Kemudian menggunakan video pendek seperti yang tadi dijelaskan, dan juga selain itu membuat pelang penunjuk arah ke tempat produksi Opak Ibu Ito. Karena sebelumnya untuk menuju ke lokasi Opak Ibu Ito, UMKM tersebut tidak adanya petunjuk arah sama sekali. Karena sebenarnya opak UMKM tersebut sudah sangat terkenal, namun kalau kita sebagai masyarakat awam yang bukan berasal dari daerah tersebut, dapat dipastikan tidak dapat memiliki informasi yang cukup untuk kemudian kita mengetahui informasi dari tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah perumusan program pada UMKM Opak Ibu Ito. Nah, setelah mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penelitian tepatnya pada bidang pemasaran atau marketing UMKM Opak Ibu Ito, yang mana pemasaran atau marketing yang Ibu Ito lakukan hanya mengandalkan sampaian informasi dari satu individu ke individu lainnya terkait dengan bisnisnya tanpa menggunakan media sosial, kemudian media-media lain yang memang lebih efektif untuk mengupdate gitu berbagai UMKM yang ada. Nah, langkah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan beberapa strategi pemasaran guna meningkatkan pemasaran produk seperti yang tadi dijelaskan di atas. Peserta KKN melakukan beberapa strategi kemudian dalam meningkatkan pemasaran Opak Ibu Ito. Di antaranya memanfaatkan media sosial sebagai wadah pemasaran.
Karena tidak menutup kemungkinan di era digital ini arus komunikasi semakin mudah, kemudian semakin cepat dan meluas dengan internet. Kemudian peserta KKN membuat pamflet seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, peserta KKN juga membuat petunjuk arah pelang tersebut yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, dengan begitu pemasaran objek itu selangkah lebih baik dan lebih mudah dijangkau oleh konsumen, sehingga dapat diharapkan pemasarannya bisa lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, ada indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini berpedoman pada tujuan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan. Maka dalam hal ini perlu diketahui indikator keberhasilan pemberdayaan yang dapat menjadi sebuah alat ukur. Nah, secara konseptual terdapat 5 parameter yang kemudian menjadi indikator keberhasilan dalam suatu program pemberdayaan. 5 parameter tersebut, yang pertama yaitu parameter kesejahteraan, kemudian akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Nah, untuk kesejahteraan, parameter ini memberikan gambaran bahwa telah terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, atau dalam hal ini yaitu edukasi pada bidang pemasaran produk untuk meningkatkan kualitas barang yang dapat berdaya saing dengan UMKM opak lainnya atau UMKM lain. Kemudian yang selanjutnya, akses. Dalam parameter ini sumber daya manusia yang ada di UMKM itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan bidang pemasaran. Kemudian kesadaran kritis. Nah, program yang telah dilaksanakan oleh kelompok 335 telah memberikan sumbangan kesadaran bagi para karyawan atau sumber daya manusia yang ada di UMKM tersebut pada keadaan sehingga dapat menciptakan peluang untuk memajukan UMKM tersebut. Kemudian partisipasi. Nah, keberdayaan dalam parameter ini mengacu pada keterlibatan semua pihak yang ada di UMKM opak Ibu Ito. Dalam arti tidak hanya Ibu Ito saja yang terlibat dalam program kegiatan KKN ini, namun lebih dari itu terdapat keterlibatan semua pihak, dari karyawan, masyarakat setempat, maupun pihak pemerintah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kontrol. Dalam konteks ini semua elemen yang ada di UMKM Opak Ibu Ito turut memegang kendali. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi kegiatan di KKN Karangbenda dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa Karangbenda, khususnya di bidang UMKM. Tentu banyak opsi yang bisa dilakukan oleh KKN yang selanjutnya apabila akan dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan sebuah bimbingan atau pelatihan kepada para masyarakat atau para pelaku UMKM yang ada di Desa Karangbenda. Nah, kemudian peran serta pemerintah sampai saat ini juga cukup terasa dalam membantu dan mendorong para pelaku usaha yang ada di Desa Karangbenda. Nah, ini terbukti dengan adanya salah satu usaha, yaitu salah satu UMKM yang sudah dikatakan maju, yaitu Halajus, yang merupakan rintisan usaha minuman ekstrak sari objek yang berasal dari Dusun Bojong Malang, yang kemudian saat ini produk tersebut sudah diekspor dan memasuki pasar luar negeri dan menjadi sebuah kebanggaan juga bagi Desa Karangbenda. Nah, dari hasil capaian tersebut bisa kita anggap bahwa potensi kemajuan UMKM di Desa Karangbenda cukup besar dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang bisa dikatakan unggul, kompetitif, kemudian berdaya saing, kemudian sumber daya alam yang juga melimpah di Desa Karangbenda. Nah, maka untuk membantu memaksimalkan potensi UMKM yang masih ada dan belum tergali di lingkungan Desa Karangbenda, dapat diadakan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu seminar, pelatihan, atau bimbingan oleh pihak pemerintah desa atau lembaga-lembaga terkait di lingkungan kepada masyarakat atau kepada pelaku usaha, sehingga pemerataan dalam kualitas kewirausahaan dan manajemen pengelolaan UMKM dapat terus ditingkatkan. Nah, kegiatan seminar atau pelatihan bimbingan ini bisa dengan mengundang para ahli atau praktisi bisnis dari luar atau dari Desa Karangbenda itu sendiri yang memiliki jam terbang serta capaian yang tentunya luar biasa seperti pengusaha Halajus tersebut.
Pelatihan ini kemudian merupakan program yang sering dilakukan sebenarnya oleh pemerintah maupun itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional dengan tujuan untuk memberdayakan para UMKM tersebut agar lebih memaksimalkan produk dari segi pemasaran, dari segi kualitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ucapan terima kasih. Nah, akhirnya kami dapat menyelesaikan artikel ini sebagai bahan laporan KKN di Desa Karangbenda. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Bapak dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Yadi Mardiansyah SS MAG yang telah membimbing kami selama kegiatan KKN dan dalam proses penyusunan laporan, kepada pihak pemerintah Desa Karangbenda yang telah banyak memberikan dukungan dalam segala kegiatan yang kami laksanakan, kemudian kepada Ibu Ito selaku pemilik usaha atau UMKM OPAK di Desa Karangbenda, dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa serta masyarakat Desa Karangbenda yang telah berperan besar dan membantu setiap kegiatan yang kami laksanakan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dengan lancar sampai selesai. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari Bapak, Ibu semuanya kemudian bisa menjadi amal ibadah dan berbuah pahala sebagai penolong kita kelak di akhirat. Untuk kesimpulannya, mahasiswa KKNDR dalam hal ini dapat melakukan menyelesaikan masalah, yaitu melakukan pemasaran opak Ibu itu melalui media sosial, walaupun tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan dan kompleks, tapi setidaknya mahasiswa KKN kelompok 335 telah berusaha untuk dapat memaksimalkan dari segi sumber daya yang ada, dari segi peluang atau kesempatan yang dapat kita ambil agar kemudian dapat memaksimalkan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari perwakilan kelompok untuk artikel UMKM di Desa Karangbenda. Terima kasih dan sebelumnya mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seminar untuk kelompok 335 sudah selesai. Kita tutup untuk seminar kelompok 335 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.